Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sydney Natasha, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tentang bahan ajar yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS KKN 1. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen koordinator KKN 1, Bapak Fajar Adi Nugraha MPD, dan dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Marina Silalahi MSI. Sebelum kita berlanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe video ini kalau kamu suka dan teredukasi. Terima kasih. Baik, ini buku bahan ajar tentang sistem pernafasan untuk kelas 11 IPA SMA sederajat. Ini untuk halaman pertamanya diajukan untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah KKN 1 dengan dosen pengampu Bapak Fajar Adi Nugraha MPD dan dosen pembimbing Dr. Marina Silalahi MSI. Kemudian ada kata pengantarnya. Ada panduan buku saku, jadi ada beberapa cara untuk dapat membaca dan memahami isi buku ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada biofact yang merupakan bagian yang berfungsi untuk menumbuhkan minat siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, yang akan disampaikan di bagian ini adalah kontennya adalah permasalahan yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada peta konsep, ada link video pendamping pembelajaran, ada link video LKS juga, ada rangkuman dan uji kompetensi. Kemudian terdapat daftar isi. Di bagian pendahuluan buku, ada tujuan penulisan buku. Jadi dampak dari coronavirus disease 19 ini adalah diterapkannya kebijakan school from home atau SFH atau belajar dari rumah. Nah, ternyata penerapan kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan baru bagi pendidik dan peserta didik. Jadi, bahan ajar ini dikemas dengan menyenangkan dan berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bernafas. Dengan harapan dapat membangkitkan kembali keinginan dan motivasi yang kuat dalam belajar. Kemudian, sistematika penulisannya dimulai dengan peta konsep, pemaparan materi sistem pernafasan, kemudian ada link video yang dapat diakses, di setiap subbabnya ada rangkuman juga, dan kemudian ada uji kompetensi di akhir bab. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan dalam buku ini adalah quantum teaching, yaitu membawa dunia mereka ke dunia kita dan mengantar dunia kita ke dunia mereka. Jadi buku saku ini dikemas dengan interaktif dan berkolaborasi dengan media pembelajaran berbasis digital yang bisa dilihat dari link-link yang tersebar di buku saku ini. Siswa juga dapat dituntut untuk dapat menganalisis permasalahan, berpikir kritis, dan mengimplementasikan materi sistem pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keinginan belajar dari siswa akan meningkat dan siswa kembali termotivasi untuk belajar di tengah pandemi ini. Kemudian ada peta konsep. Jadi, bagian pertama yang akan kita pelajari adalah organ respirasi, kemudian ada sistem respirasi, ada gangguan pernapasan, dan pencemaran udara. Kemudian ada bagian pembuka, cerita, dan seperti kata-kata pengantar sebelum mempelajari materi dan motivasi-motivasi. Nah, kemudian ini ada kompetensi dasar yang diambil dari Kemendikbud, kurikulum darurat. Jadi, kompetensi dasar pada materi sistem pernapasan adalah untuk menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi,
dan kaitannya dengan bioproses serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur. Kemudian ada quotes, apa yang dipelajari biologi seperti mempelajari diri sendiri. Kemudian masuk ke subbab yang pertama, ada pengertian sistem pernapasan. Kemudian ada gambar dari organ pernapasan yang nantinya akan dijelaskan di subbab berikutnya. Kemudian ada bioefek, jantung tidak berhenti berdetak saat bersin tetapi melambat secara alami. Kemudian ada menjelaskan tentang organ sistem pernapasan. Kemudian ada gambar alveolus di sini. Ada sistem pernafasan, menjelaskan tentang sistem pernapasan. Ada penjelasan tentang pernapasan internal. Kemudian, seperti yang tadi saya sudah singgung di bagian awal, terdapat link-link yang tersebar di buku ini. Jadi salah satunya adalah video panduan belajar. Jadi kalau misalkan kita meng-scan barcode ini, akan langsung diarahkan ke YouTube seperti yang ini, yang satu ini. Seperti itu, kalau setelah kita men-scan barcode ini, kemudian halaman selanjutnya ada TTS respirasi. Jadi ini ada soal-soalnya, ada menantar, menurun, kemudian bisa langsung diisi kotak-kotaknya. Kemudian subbab yang keempat ada gangguan fungsi pada sistem pernapasan. Di sini menjelaskan secara singkat masalah-masalah pernapasan dan kelainan-kelainan pernapasan. Di bawah ini ada barcode yang mengarahkan ke LKS. Kalau kita scan akan seperti ini munculnya. Setelah melihat LKS-nya, jadi memang LKS-nya disediakan literatur, jadi menumbuhkan minat siswa juga, mengasah kemampuan siswa juga dalam membaca dan menganalisis suatu permasalahan, menganalisis literatur, dan lain-lain. Kemudian ada coronavirus disease, jadi ini menceritakan bagaimana virus corona dapat menyerang pernapasan manusia. Kemudian ada peringatan untuk menjaga diri, tetap menjaga daya tahan tubuh, dan lain-lain. Kemudian subbab yang terakhir ada pengaruh pencemaran udara. Jadi di sini bagian ini dibuat berdasarkan literatur dan berbagai macam literatur yang menceritakan tentang bahayanya emisi dari kendaraan bermotor dan
beberapa usia yang memang rentan dengan pengaruh pencemaran udara dari kendaraan bermotor. Kemudian ini ada rangkuman, ada biofact juga dengan sumbernya. Kemudian ada uji kompetisi. Jadi ada dua bagian, ada yang pilihan ganda dan esai. Jadi esai ini memang berbasis lebih ke penugasan, seperti kayak buatlah video presentasi dengan alat peraga, buatlah bagan, kemudian jelaskan tindakan yang kamu lakukan untuk mencegah pencemaran udara gitu. Jadi memang benar-benar kita bisa mengimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Kemudian halaman terakhir ada daftar pustaka. Sekian dari buku ini. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menginspirasi dalam membuat bahan ajar. Saya Sydney Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.